Pak Erwin yang salah satu juga menjadi narasumber yang menyatakan atau mengangkat permasalahan ini. Silakan, apa yang melatar belakangi Pak Erwin sehingga keluar pernyataan bahwa penjabat gubernur ini cukup 1 tahun saja. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tuan rumah Forum Demokrasi Gorontalo yang saya hormati, Bung Hadi, senior, Pak Ade, Pak Prof, Pak Doktor, dan rekan-rekan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi informasinya banyak anggota DPR yang terpampang di dalam koran tersebut diundang. Ya. Tapi kemudian tidak hadir, jadi saya juga tidak tahu itu kenapa. Pertama-tama saya mulai dulu Pak Hadi. Di koran itu memang nama saya terpampang. Namun kemudian kalau teman-teman bisa meneliti lebih dalam, tidak ada satupun statement saya di situ yang dimuat. Iya. Setuju ya? Itu, jadi saya juga akan protes ke media, namun kemudian karena media ini juga teman, seperti itu, ada etik yang kita harus jaga. Jadi kronologisnya saya ceritakan dulu nih. Iya. Ketika hari itu, hari Senin, kita memang sedang gundah gulana karena bicara tentang pokir. Di mana kita hampir 8 bulan ini membahas tentang pokir namun belum menemui titik terang. Apakah ini diakomodir atau tidak. Kemudian terjadwallah rapat ini, rapat yang ke-12. Bayangkan, rapat yang ke-12. Kita membahas pokir ini. Kemudian tiba-tiba dibatalkan karena Pak Gubernur, penjabat gubernur tidak berada di tempat. Padahal itu hari Senin. Inilah sebenarnya yang menimbulkan kekecewaan teman-teman. DPRD itu sebenarnya tugasnya apa sih? Kita itu disumpah pertama kali itu adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Ya pokir ini, pokirnya ya kembali lagi ke teman-teman. Apakah memang murni pure organik dari hasil reses? Hasil pertemuan-pertemuan yang kerja-kerja DPR yang kita lakukan atau terkait dengan kepentingan-kepentingan, ya itu kembali lagi ke DPR. Sudah, tidak jadi rapat ini. Bubarlah kita anggota Banggar dan ketua-ketua fraksi, baliklah ke ruangan masing-masing. Saat itu, saya berada di ruang Komisi 3 bersama Pak Thomas Mopili, ketua komisi saya, Pak Ismail Alulu, Pak Faisal Hulukati, dan Pak Sulianto Pateda. Saat itu saya sedang duduk menikmati nasi jaha dengan sate ayam. Tiba-tiba masuk penulis berita ini, langsung dia bicara, Komisi 1 bilang tidak perlu perpanjang masa jabatan gubernur. Saya tidak merespon apa-apa. Saya hanya makan, bahkan sang wartawan ini saya tawarkan, saya traktir makan sate ayam waktu itu, tanya ke beliau sendiri gitu. Saya tidak ada komen apapun dan saya kaget. Besok paginya, bukan koran yang saya baca Pak, tapi WhatsApp dari seluruh kader Partai Demokrat seprovinsi Gorontalo, terutama fraksi-fraksi. Delotu tuh ketua, so begini nih ketua, saya bilang, aduh, kenapa jadi begini? Dia bilang, bahkan saya ya mau mengkonfirmasi itu, saya pikir biarlah itu menjadi konsumsi publik. Namun saya pikir berita itu ada nama saya di situ mungkin biar menarik minat pembaca karena anak-anak muda itu suka baca koran karena ada saya di situ, kemungkinan seperti itu. Jadi tidak ada satu statement pun saya mengeluarkan bahwa penjabat gubernur tidak perlu diperpanjang, itu garis besarnya. Namun kemudian saya masuk ini, arjennya pokir itu apa? Pokir itu adalah pokok pikiran yang kita serap Pak, yang kita disumpah untuk itu, seperti itu. Jadi mati-matian kita ini berjuang dalam rangka memperjuangkan ini pokir. Kalau Pak Hadi tadi bertanya, apakah hanya tahun ini? Tahun kemarin. Nah, saya menjelaskan waktu saya episode sebelumnya bahwa perubahan dari SIMDA ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah itu memang kita babak belur di 2 tahun terakhir. Tapi yang saya ingat, masih eranya gubernur sebelumnya, Bapak Rusli Habibie, saya pertama kali jadi anggota DPRD dan duduk di dalam Banggar. Pertama kali rapat Banggar itu saya disodorkan satu kertas bahwa yang mana ini sudah ada jatah, ini sapi berapa ekor per kelompok, ya kan? Perahu tempel, rumah layak huni, bantuan usaha,
beasiswa, masjid, majelis taklim, dan lain-lain. Itu yang kita terima. Dan ini yang kita carikan orang. Siapa yang mau ini bantuan? Sistemnya dulu seperti itu. Namun kemudian berubah ke SIPD. Nah ini masalahnya Pak Hadi. Kita tahun 2021 ke 2022 tidak ada satupun pokir yang kita masukkan lewat aspirasi. Itu yang diakomodir di tahun 2022. Kenapa? Kata Kepala Bapeda, Pak Budi Sidiki yang saya hormati, karena pokir kita ini tidak diparipurnakan, tapi dia bicaranya nanti sudah mau masuk ke PPAS. Oh harus diparipurnakan ya. Kita jadi bingung semuanya. Akhirnya kita diam. Nah diamnya kita ini kemudian apalagi saya ini Pak yang baru di DPR, saya ingin belajar. Dan alhamdulillah ya, insya Allah ilmunya bisalah kita coba ini hitung-hitung anggaran sama hampir 3 tahun ini saya di Banggar seperti itu. Kita ikutin Pak Hadi. Oke, 2022 tidak ada satupun pokir melalui aspirasi yang dikabulkan oleh pemerintah karena tidak diparipurnakan tadi itu. Hanya ada pokir saya, aspirasi saya yang saya susun dari tahun 2020 yaitu Jalan Andalas dan jalan pengurukan Tanggidaa Pak. 55 miliar dan 42 miliar. Itu aspirasi saya waktu reses saya ajak Dinas PUPR. Kemudian itu bukan dikanibalisasi, tidak diambil sebagai usulan dari RKPD pemerintah daerah. Teknokrat, kalau istilahnya seperti itu. Makanya jadilah ini barang. Setelah itu kita 2022 ini tidak mau kecolongan. Saya mengikuti rapat pokir mungkin dari seluruh anggota DPR yang hadir pada saat itu di Manado hanya ada 5 orang, Pak, termasuk saya. Itu kita kick off untuk penyusunan RKPD dan pokir aspirasi DPR untuk tahun 2023. Saya ikuti. Tidak ada satupun rapat yang saya lewatkan mengenai pokir ini barang. Karena kenapa? Hampir 2 tahun ini pokir yang organik dari hasil reses kami, hasil reses saya, tidak ada diakomodir. Dan rakyat sekarang bertanya. Makanya saya pernah bilang kan, kita sekarang reses mau jual apa? Mau bawa apa ke masyarakat? Masyarakat pasti jawab, Pak, yang kemarin saja belum terrealisasi, Pak, som datang kari. Polim batanya apa yang terompe mau? Kan begitu. Ada rasa malu kami sebagai anggota DPR turun ke masyarakat. Kemudian kita tidak bisa bawa apa-apa. Itu poinnya. Makanya kemudian kita fokus, saya fokus, betul-betul menyusun ini pokir. Sebagai informasi, agak selfish ini, agak egois, pokir saya yang saya kumpul dari tahun 2020, 2021, dan 2022 tahun ini, itu totalnya Bung Hadi, ada 185 pokir. Itu organik. Saya tidak mau tahu itu kewenangannya siapa, saya masukkan. Oke. Kalau tidak salah pertemuan di Manado itu tanggal 5 Februari 2022. Itu kick off-nya. Kemudian kita ketemu lagi Maret akhir. Itu pertemuan Banggar beserta TAPD dalam rangka penyelarasan pertama. Penyelarasan ini sampai hari ini masih penyelarasan. Masuk yang kedua, kita sudah mulai dikode-kode nih sama Bapeda. Ini semua kuncinya di Bapeda, Bung Hadi. Saya ceritakan nanti sampai terakhir, sampai tadi ini kejadiannya selesai. Tadi malam, hari Minggu malam. Kita tanya sama Bapeda, ini aturannya dari mana? Oh, dia kasih keluar. Contoh kayak saya dapil kota itu tidak bisa bangun jalan setapak, Pak. Tidak bisa bangun jalan saluran, itu nggak bisa, Pak. Itu Permendagri 90 dan Permendagri 76. Itu kewenangannya di kabupaten kota. Ada titik-titik. Kalau kita bicara misalnya bantuan jalan dan lain-lain di dalam kota, dia hitungnya hektar. Dia minimal 10 hektar dan itu kumuh, ada SK wali kota, bla bla bla, banyak. Jadi kemudian dari 185 pokir saya itu saya kerdilkan, saya kecilkan. Oke, ini kira-kira nggak masuk nih. Begitu bulan Juni, kita ketemu bulan Juni, tanggal 30 Juni itu penyelarasan akhir. Tapi awal Juni kita masih ketemu, Pak. Sudah penjabat gubernur nih yang baru. Semua pokir kita dari 35 itu, katanya pemerintah itu masuk dalam kata stok program. Artinya ada stok program, tapi anggarannya tidak ada. Nah kita ribut di situ. Loh sekarang kita pertanyakan RKPD yang kalian pakai ini RKPD yang mana? Atas dasar apa penyusunan RKPD-nya? Kok kami tidak dilibatkan dalam hal RKPD ini? Kami apa? Lembaga yang distempel-stempel aja? Kan enggak. Kita harus tahu, kita harus buka. Tiba-tiba di PUPR
Itu anggarannya, jadi anggaran di dalam pemerintah itu kan ada 3 Pak. Ada belanja mengikat, itu gaji pegawai, honor, perjalanan dinas, makan, minum, pokoknya semua itu. Yang kedua DAK yang tidak bisa diganggu-gugat dari pusat. Yang terakhir adalah kegiatan dan program. Nah, kegiatannya dan program pemerintah itu sudah tersusun rapi. Dan saya pastikan 100% penjago pun tidak tahu itu barang. Beliau datang itu sudah jadi. Seperti itu. Nah, ini yang kita coba. Tunggu dulu. Kalian ini tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Wahai pemerintah, saya bilang waktu itu. Masukin dulu punya kita punya ini, masyarakat tunggu. Sampai pernah saya bicara, jangan-jangan Gorontalo ini tidak lolos dari jurang kemiskinan ini, miskin terus, karena pokir DPR tidak terakomodir. Hanya teknokrat semua. Bapeda yang bikin, PUPR yang bikin. Nah, ini yang salah juga nih, di mata masyarakat ketika kita berbicara pokir, pasti masyarakat, bola itu proyek UTI, mau PL UTI 200 juta. Kan begitu ya? Saya berani bersumpah demi apapun, pokir saya yang hari ini saya perjuangkan tidak ada satupun kegiatan fisik, Pak. Tidak ada satupun kegiatan fisik. Dan Bapak boleh cek di PUPR kalau apabila saya ada intervensi mereka. Boleh Bapak cek. Karena kenapa Bung Hadi? Dari 35 yang dibilang itu stroke program, saya tanya kemudian ke Bapeda apa solusinya. Dan TAPD menjawab, Pak, ini karena Permendagri begini, ini begini, ini begini. Pokoknya dia jelaskan semua tentang aturan. Hati-hati ini jalan pintu masuk KPK, jalan pintu masuk APH, ini begini-begini. Kita lebih naik Pak tensinya. Kami bukan tidak paham hukum, tapi setidaknya kami sedang berjuang untuk aspirasi masyarakat kita. Dan itu sah dan legal seperti yang dihadirkan waktu KPK datang sini wakil ketua umum ya. Silakan Pak pokirnya. Bahkan tendernya Bapak tungguin. Tapi yang nggak boleh adalah Bapak yang kerja ini bareng, Bapak terima uang kami tangkap. Tapi selama itu namanya aspirasi sesuai aturan, Bapak ikuti, Bapak awasi sampai peresmian pun kita dibolehkan untuk meresmikan. Dasar itu yang kami pegang. Nah, jadi terkesannya TAPD ini tidak sinkron menurut saya. Mohon maaf ini teman-teman TAPD ini mitra kami yang setiap hari diskusi dengan kami. Tapi saya harus bicara kepada publik, saya nggak mau kemudian saya dan 44 teman saya terpojokan cuma gara-gara pokir, kita ngambek, terus habis itu TAPD yang salah, pemerintah yang salah. Ya memang salah Pak. Salahnya di mana? Keterbukaan informasi publik itu tidak ada. Tidak dijelaskan secara menyeluruh. Akhirnya DPR lagi yang kena, dipikir kita cari-cari uang aja di situ. Sampai tanggal 30 Juni Bung Hadi, ini saya bicara untuk pokir saya pribadi. Tanggal 30 Juni penyelarasan, saya bilang ini stok program, bisanya cuma nambah volume. Saya rubah semuanya Pak. Tidak ada satupun yang proyek fisik, yang pertanian, apa segala macam. Karena saya dapil kota, rata-rata pemilih saya, anak-anak milenial itu, mereka cuma mau apa Pak? Hiburan. Mereka mau ketika mereka bikin event, pemerintah itu sumbang. Jadi saya taruh di Dinas Pariwisata untuk promosi dan event Pak. Mengundang influencer ke Gorontalo yang followersnya besar supaya bisa mempromosikan Gorontalo, itu yang kita tambah Pak. Fasilitas infrastruktur sarpras di lokasi-lokasi pariwisata Pak, di bawah Tutonua, Bapak boleh cek sekarang, udah berapa banyak yang kita usulkan itu jadi. Itu kamar mandi apa segala macam, seperti itu sebenarnya. Begitu saya rubah tanggal 30 Juni, saya bilang dari 35 saya sederhanakan jadi 15. Dan Bung Hadi tahu, Bapak-Bapak tahu bahwa 15 ini hasil koordinasi saya dan kepala-kepala dinas. Dengan semua kepala dinas, mana mau NP program, mana kalian punya program, kita tambah anggaran. Yang penting nanti penyerahan kami ya, itu usaha ekonomi produktif UEP. Yang warung-warung produktif, yang pinggir jalan, itu selalu diminta. Orang penjual nasi goreng, penjual pisang goreng, selalu minta ke kita, setiap kita reses Bung Hadi. Itu yang kami perjuangkan. Namun apa hasilnya? Penyelarasan akhir pada hari Minggu, akhirnya itu saya buka. 3 kali penyelarasan saya tidak buka ini kalau punya saya ini menambah volume di OPD. Tapi saya sudah pegang datanya Pak. Dari 15 item itu cuma 1 saya punya yang diakomodir. Yaitu cuma pengadaan kambing-kambing untuk usaha peternakan. Kira-kira sedemikian banyak waktu saya siapkan, saya buang untuk bahas ini barang, siang malam.
tapi kemudian tidak diakomodir. Nah sekarang itu yang kita tuntut. Ini OPD, TAPD, yaitu Bapeda dan Badan Keuangan, ada nggak dia koordinasi dengan OPD? Ternyata tidak Pak. OPD pun bilang, bos tidak boleh korek-korek, orang punya anggaran RKPD. Loh, berarti you nggak dengar ini sama TAPD. Berarti TAPD nggak dengar sama penjabat gubernur. Seperti itu. Itu masalahnya. Pada akhirnya, hari Minggu terakhir kita ketemu sama Pak Budi, saya buka. Di depan Pak Gubernur, saya buka. Pak Gubernur, boleh maaf saya bilang. Saya ini salah satu orang yang senang Bapak ada di Provinsi Gorontalo. Saya bilang. Tapi hari ini saya akan tunjukkan bahwa anak buah Bapak ini inkonsisten, saya bilang. Tadi bicara aturan, kemudian bicara volume. Ini punya saya Pak Gub, saya buka 15. Ini semua judulnya dari kepala dinas yang menambah volume kegiatan di tempat mereka Pak. Tapi hari ini tidak juga diakomodir. Ini sebenarnya TAPD maunya apa? Itu permasalahannya. Ini tidak berlaku bagi saya saja, teman-teman pun juga begitu. Makanya ini pembahasan ini alot, lama. Yang kita heran ini, yang saya pribadi heran, kenapa kemudian TAPD ini mengejar cepat-cepat pembahasan untuk tahun 2023. Harusnya kita bulan Agustus ini masuk di perubahan. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah ya. Ada senior Pak Ishak Leputo, lebih lama beliau di DPR. Kenapa kok masih bulan Agustus kita sudah bahas ini RAPBD untuk 2023 dan kita habis waktu untuk di situ. Nah sekarang ini akhirnya terakhir pertemuan kemarin, begitu Pak Gubernur tidak ada, itulah kekecewaan teman-teman ini. Kita hubungi Pak Gub di mana? Pak Gub masih di Jakarta, masih ke Makassar, ada undangan seluruh gubernur se-Sulawesi dan lain-lain. Yang saya bisa baca dari gestur teman-teman itu adalah Pokir dan RAPBD itu adalah hal yang sakral Pak, nggak boleh ditinggalkan. Bahkan ketemu sama Pak Gubernur, saya bilang Pak Gub, kalau Pak Gub mau jalan-jalan, kasih kelar dulu ini RAPBD. Kalau selesai ini silakan Bapak pergi. Bapak urus punya kegiatan-kegiatan yang bisa bawa anggaran untuk provinsi atau apa gitu loh. Kita tidak minta untuk diprioritaskan, tapi kemudian yang Bapak tinggalkan ini belum final Pak, tidak selesai. Saya memahami bahwa pemimpin itu sejatinya ada pada mengambil kebijakan Pak, memutuskan kebijakan. Dan itu tidak diputuskan oleh beliau. Beliau selalu kembalikan ke TAPD. Coba dibahas dulu ini begini. Kalau mungkin saya yang jadi gubernur, saya bilang pokoknya itu DPR punya. Akomodir yang bisa diakomodir. Yang tidak diakomodir dijelaskan, dipisah. Presentasikan satu persatu. Kalau itu sudah, ya sudah. Tinggal dijelaskan, Pak ini nggak bisa karena kewenangan, karena begini. Itu selesai, clear. Ada juga indikasi bahwa ini jebakan Batman nih, OPD-OPD yang nggak pengen ini Pak penjabat gubernur lama-lama di Provinsi Gorontalo. Saya merasakan itu. Kalau mereka loyal, mereka sumpah janji ASN-nya mereka tanamkan dan jalankan sebaik mungkin, ini nggak mungkin jadi begini Pak. Seperti itu. Jadi pada akhirnya saya mencatat ini beberapa hal ini yang merebak ke semua media, diperbincangkan dari setiap warung kopi yang kita dicap yang tidak benar seperti itu. Yang kita harus ketahui hari ini Sekda Provinsi yang dari awal bareng sama kita itu sudah pensiun Pak sebagai Sekda. Dia sudah selesai masa jabatannya dan diganti sama Pak Sukri Botutihe. Artinya di saat-saat genting itu pun sekalipun saya melihat gesturnya itu dia nggak fokus lagi bahas ini bareng. Jadi tidak ada sinkronisasi antara Sekda, Badan Keuangan, Bapeda. Itu masalahnya. Dan saya atas nama pribadi dan anggota DPR, saya meminta dengan hormat Pak penjabat gubernur untuk evaluasi ini 3 TAPD ini. Karena bukan hanya hari ini kita bicara masalah ini bareng Pak. Kan ini daerah ini ditentukan oleh Banggar dan TAPD. Kalau komunikasi ini dua mampet Pak, nggak jadi apa yang kita mau bahas hari ini. Seperti itu. Nah kalau misalnya mau bagus ya
evaluasi. Saya malah mendukung Pak Gub, kapan mutasi-mutasi ini Pak Gub? Di rolling dulu. Bahkan waktu bertemu Pak penjabat gubernur saya bilang, Pak Gub, saya ini fans lo Real Madrid, saya bilang. Real Madrid itu 5 kali juara Liga Champion dengan 3 pelatih berbeda. Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, baru Carlo Ancelotti ulang. 5 kali orang juara Piala Champion. Artinya apa Pak Gub? Mau diganti berapa puluh kali ini pelatih, kalau DP pemain masih sama, masih jago, tetap mau juara dorang. Beliau ketawa, oh begitu Wina. Cuma kan saya membaca bahwa gesturnya Pak Gubernur ini, beliau sangat hati-hati. Dia sangat hati-hati aspek hukumnya bagaimana. Kalau ditanya komunikasi dengan kita anggota DPR, beliau nggak segan-segan telepon kita, gimana, minta pendapat. Bagus, komunikasinya sangat bagus. Tidak, maksudnya kalau cuma untuk pokir ini kemudian ada narasi dari teman-teman untuk mengganti gubernur, penjabat gubernur, saya pikir itu tidak akan mudah dan pasti akan dapat perlawanan dari teman-teman di parlemen juga seperti itu. Hanya segelintir orang yang mungkin pada saat hari itu kecewa ketika mereka butuh ada orang untuk pengambil keputusan tapi tidak di tempat seperti itu Bung Adi. Kira-kira begitu dulu Bung Adi, nanti sambil jalan kita diskusi. Terima kasih. Baik, artinya kan kalau melihat ini aspirasi berarti memang sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi memang tanda tanya besar ketika TAPD tidak bisa mengakomodir itu. Jadi apakah memang tadi begitu kuat ini memang atau TAPD masih loyalnya bukan ke penjabat atau seperti apa? Kalau itu saya nggak mau jawab seperti itu. Cuma yang jelas mereka ini kan peninggalan Pak. Ya kan? Peninggalan, terus kemudian saya sampai sempat ditelepon Pak Gubernur hari Minggu pagi. Dia nanya bagaimana solusinya Dinda, tawaran apa, ada nggak masukan? Saya bilang begini Pak Gub, secara aturan mereka ini kan TAPD ini selalu berlindung kepada Permendagri 22 kalau nggak salah tentang RKPD. RKPD itu kalau sudah masuk, sudah ditutup, sudah diselaraskan terakhir tanggal 30 Juni, itu nggak bisa diutak-atik, kata mereka. Tapi ada dengan kita di DPR juga segelintir orang anggota DPR bilang mana aturan yang mana itu, coba buka sini. Tapi itu tidak dibuka. Seperti itu. Karena ini pembicaraannya tentang anggaran Bung Hadi. Jadi anggota DPR misalnya 1890 item pokir itu memerlukan sekitar 120 miliar. Nah, kalau misalnya ini mau diakomodir, pasti ada RKPD yang dicoret-coret. Programnya yang sudah disusun oleh eksekutif. Nah, mereka itu nggak mau ini barang ini mau dicoret. Contoh, saya ingin terbuka saja, sesuai janji saya. Di PUPR, itu angka yang paling besar yang akan diambil. Itu sebesar 58 miliar. Itu yang mau diambil untuk biar pokir aspirasi DPR masuk dulu nih. Biayanya dari situ salah satu yang paling besar. Tapi begitu saya di Komisi 3 undang PUPR dan bicara, bos, tunggu dulu, ini tidak ada pembicaraan dengan Sekda. Tidak ada pembicaraan dengan TAPD. Ini mau diambil, ini program kita. Nah, saya tanya yang suruh bikin program ini siapa? Atas dasar apa? RPJMD kalian sudah selesai 2022. Mau bicara RPD, teknokrat, 2023 mana? Saya sampai hari ini anggota Banggar, ketua fraksi belum melihat itu RPD. Jadi atas dasar apa kalian susun ini? Ngerasa kalian aja, terus habis itu nggak bisa diutak-atik. Terus gunanya DPR apa? Hanya sebatas mengetahui dan cap. Ya saya nggak mau, saya bilang. Kalau tahun kemarin alasan kalian tidak diparipurnakan, ada perubahan SIPD dan lain-lain, oke. Kita nggak banyak komentar di situ. Kita ya udah, oke, kita lihat nih. Tapi mereka lupa, kita amati betul pergerakan mereka ini. Jadi akhirnya terakhir sudah mulai diwarnain tuh, ada hijau, ada biru, ada kuning. Hijau, biru, kuning itu yang hijau sama biru udah pasti masuk. Yang 50 itu mau dicarikan dulu anggarannya ambil dari mana. Nah itu Pak Gubernur bilang ini biar dipikir. Saya bilang Pak Gubernur jangan Bapak yang mikir, suruh mereka ini yang pikir cari anggarannya dari mana. Yang pasti pokir kita, aspirasi kita untuk 2023 harus masuk. Karena ini sudah lama ditunggu masyarakat Pak. Ada yang sampai sudah hampir 2 tahun. Akhirnya kita mau reses, malu Pak. Saya bilang, karena nggak ada yang bisa kita bawa. Begitu juga masalah beasiswa, hanya 3 jurusan.
Itu pun harus by name, by address. Bagaimana ini cerita? Nah, aturan-aturan ini yang saya curigai, makanya saya berharap TAPD itu hadir malam hari ini, kemudian kita bisa sama-sama memberikan informasi kepada publik. Kalaupun memang ada pernyataan-pernyataan saya yang salah, ya tolong dibantah dengan aturan, seperti itu. Tapi kalau cuma sesama narasi, ya nggak bisa seperti itu, Bung Hadi. Ya, apa benar anggaran yang untuk Pokir itu sekitar 150 miliar? Itu juga informasi yang beredar di publik. Kalau 150 miliar, angka konkretnya itu tidak ada. Tidak ada angka konkret kita berbicara, kita minta sekian, nggak ada seperti itu. Cuma memang kami di Banggar dan ketua fraksi minta sama Pak Penjabat Gubernur, Pak Gub, kita ini dibarier nggak, dibatasi tidak. Jangan sampai satu anggota cuma dia punya Pokir kasihan cuma 2 miliar, yang lain 10 miliar. Ada ketidakadilan di situ. Ini asasnya nanti siapa yang lebih dekat dengan TAPD ya pasti lebih besar. Kalau yang zaman dulu itu kan Banggar pasti banyak katanya ya. Kalau saya dengar-dengar senior-senior bicara, kalau dulu mak kagak dah dulu, sekarang tidak bisa Pak. Kita dipelototin APH semua. Jadi tidak ada berbunyi angka itu, cuma memang kita minta TAPD untuk membarier, membatasi. Apabila punya saya misalnya Pak, udah terlalu banyak nih Pak, ini dulu. Terlalu banyak nih Pak, ini dulu, begitu seperti itu. Tapi menurut saya masih dalam batas normal-normal saja. Karena kita tidak pernah berbicara angka dan mana itu uang kami kemarin taruh, tidak begitu. Seperti itu. Sampai-sampai ada informasi DPRD akan bikin mosi tidak percaya kepada Pak Penjabat. Gara-gara ini. Anggota DPRD mana? Pak Wato atau boleh? Provinsi? Enggak ada, belum ada pembicaraan ya? itu. Enggak sampai ke sana ya? Artinya begini Bung Hadi. Tidak juga kemudian saya hari ini membicarakan karena Pokir terus habis itu kita tidak bisa minta ganti gubernur. Kita dimungkinkan Pak, kita dibolehkan, kita diberi ruang untuk itu. Tapi kan ada tapinya Pak. Kalau masalah ini selesai, semua diakomodir ya sudah. Kalau misalnya tidak, ya ini menjadi catatan. Berarti dia tidak mampu untuk menjalankan tugasnya. Karena kita ini berbicara atas nama rakyat Pak. Yang kita minta ini kebutuhan masyarakat. Bukan kebutuhan pribadi Erwin Ismail. Artinya, kalau saya menilai, kalau cuma gara-gara Pokir ini terus kemudian kita minta gubernur mundur, tidak usah diperpanjang ke Mendagri, saya pikir itu perbuatan yang terlalu naif sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila beliau bikin salah, ya kita kan nggak tahu ini manusia, Pak. Ada perbuatan tercela ataupun apa yang pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan tidak dikerjakan atau melanggar yang lain, ya kita minta ganti. Dan itu dimungkinkan 3 bulan sekali kita minta dievaluasi. Seperti itu Bung. Baik.